Sobat Seven, selamat datang di podcast kita di Ekskul Jurnalistik. Jadi di podcast kita kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat amat spesial, yaitu Ibu Kepala Sekolah dari SMP Negeri 7 Jakarta, yang pastinya nanti kita akan mendengarkan inspirasi dan perjalanan Ibu Sari selama menjadi Kepala Sekolah di SMP Negeri 7 Jakarta. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Sarah Afifah, biasa dipanggil Sarah. Saya di sini akan membawa acara podcast pada kali ini, dan partner saya. Nama saya Muhammad Fahri Firdaus, biasa dipanggil Fahri. Dan untuk narasumber kita adalah Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Hajah Sariningsih, MMMPD, selaku Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Jakarta. Baik Ibu, selamat siang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Oke, baik Ibu, langsung saja kali ya kita ke pertanyaan pertama. Sejak kapan sih Ibu tuh mulai menjabat sebagai kepala sekolah, dan bagaimana perasaan Ibu saat menjabat sebagai kepala sekolah? Pertama kali? Yes. Ibu menjabat kepala sekolah pertama kali tahun 2018. Wow. Setelah penantian selama 4 tahun. Jadi ibu tuh udah lulus, tapi 4 tahun kemudian baru diangkat menjadi kepala sekolah. Itu lulusnya jadi udah 2014. Jadi menunggu 4 tahun, di 2018 langsung diangkat di bulan November. Perasaannya ya berarti diberikan tanggung jawab lebih, itu aja. Oke Bu, tapi itu kan tadi nunggu selama 4 tahun ya Bu. Nah itu selama nunggu Ibu tuh ngapain sih Bu? Ngajar. Oh ngajar, berarti sebagai guru biasa ya Bu? Iya, jadi kepala sekolah itu adalah guru yang diberi tugas tambahan, jadi sama aja guru gitu. Ibaratnya kayak ketua OSIS, ya kan? Ketua OSIS kan juga siswa kan? Tapi diberi tugas tambahan, sama kepala sekolah juga seperti itu gitu. Jadi masih tetap mengajar. Ibu pertama kali mengajar itu, jadi ibu diangkat jadi kepala sekolah tuh setelah hampir 25 tahun mengajar ya. Penantiannya cukup lama ya Bu, berarti. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua kali ya Kak. Oke. Ceritain dong Bu perjalanan karir Ibu dari masih menjadi guru sampai menjadi Kepsek. Jadi Ibu menceritain perjalanan karir Ibu dari menjadi guru sampai menjadi Kepsek. Iya. Baik, ibu kan guru itu diangkat dari tahun 92. Resmi 100% itu 93. Jadi itu ibu jadi guru 100%. Pertama ibu ditaruh di daerah Depok. Oke, 10 tahun di sana berpindah sekolah lain, dimutasi kan. Nah, dipindahkan ke SMP Negeri 49 di Kramat Jati. Di sana juga hampir 15 tahun. Kan makanya jadi bisa 25 tahun tuh. 10 tahun di sekolah pertama, 15 tahun di sekolah kedua, gitu kan. Nah, biasa aja sih ibu ngajar, wali kelas, ya kan? Staf, setelah staf jadi pembina, setelah jadi pembina jadi wakil. Cukup lama jadi wakil. Setelah dari wakil, langsung ibu menjadi semacam koordinator di atas wakil sih, jadi memegang program sekolah akselerasi, terus memegang sekolah bertaraf internasional atau SBI itu yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, gitu kan. Kemudian mengikuti beberapa lomba. Jadi contohnya lomba mengajar, guru inovatif, dapat tuh peringkat juara di situ. Kemudian ikut lomba guru prestasi. Mengikuti lomba guru prestasi itu 2 kali. Yang pertama ibu dapat keempat, yang kedua ibu dapat yang kedua. Nah, rewardnya dapat tiket untuk mengikuti ujian kepala sekolah. Gitu. Ada ujiannya dulu ya Bu ya? Ujian. Melalui beberapa ujian, kemudian presentasi gitu ya. Dan sebagainya, ya sudah, ternyata lulus tuh. Nah, lulus yang menunggu. Nah, selama menunggu itu, karena kebetulan pada saat itu kurikulum 2013, kebetulan ibu diangkat menjadi instruktur nasional. Jadi instruktur dari kota, provinsi sampai nasional. Itu. Terus
lama berkecimpung di situ. Jadi ibu sebenarnya dikenal oleh teman-teman bapak ibu guru itu bukan sebagai kepala sekolah, karena sebagai instruktur gitu, narasumber ya. Nah di SMP 7 ini ibu 2 kali sempat menjadi narasumber di sini kurikulum 2013. Waktu itu masih sekolah yang lama. Begitu. Jadi terus belajar, jadi sambil belajar ibu lanjut S2. Itu pun S2 2 kali karena dibiayai, bukan biaya ibu sendiri. Tuh, dia beasiswa kan. Dah, seperti itu. Sampailah akhirnya terakhir memegang manajemen MR namanya, manajemen representatif dari ISO. ISO itu peningkatan mutu lembaga. Gitu. Itu dia dari eksternal. Kayak gitu. Oh iya, berarti ibu nih sebelum menjabat sebagai kepala sekolah di 7 pernah dong ya berarti main ke 7 dulu sebelum menjadi kepala sekolah? 2 kali ibu ada ke 7 di sini. Berturut-turut tuh. Jadi ketika tahu kurikulum 2013 gitu kan, berturut-turut sampai berapa kali ya, seminggu full gitu kan, terus seminggu lagi gitu. Jadi pelatihan dari seluruh guru untuk mengangkat kurikulum 2013. Nah sekarang kurikulum Merdeka. Ya. Makanya tes lagi tuh ibu tuh. Oh, dites lagi? Dites sebagai lagi. Kepala sekolah atau? Untuk menjadi, jadi pertama kali ibu SMP itu kan 158. Iya. Nah di SMP 158 itu ibu ikuti tes. Nah ikuti tes tadinya untuk jadi kepala sekolah penggerak. Tetapi ternyata ibu terpilihnya bukan jadi kepala sekolah penggerak, tapi jadi namanya pendamping lapangan. Jadi ibu membawahi satu ormas ibu itu membawahi 20 lembaga PAUD. Nah jadinya ibu mendampingi itu untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Baru tahun berikutnya di 7 dipanggil ulang, dites lagi, lolos menjadi kepala penggerak. Karena ibu lolos jadi kepala sekolah penggerak, makanya SMP 7 menjadi sekolah penggerak. Seperti itu asal mulanya sekolah penggerak. Iya, asal mulanya tuh. Nah, kenapa kok kita penggerak? Karena kita disebut penggerak itu secara otomatis. Jadi sekolah penggerak itu sekarang hanya ada 3 angkatan. Kita kan angkatan kedua. Dia tidak buka angkatan lagi ya. Jadi karena yang kalau dapat angkatan pertama sih agak lebih lumayan pendampingannya. Nah, ibu kan dapat yang kedua. Nah, yang kedua itu kita selalu didampingi oleh kementerian terkait dengan pelaksanaan ya P5 kan gitu ya. Karena ada P5 dan sebagainya itu termasuk pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Wah, berarti perjalanannya cukup rumit ya Bu buat jadi kepala sekolah. Rumit banget, terus butuh waktu yang sangat panjang banget ya Bu berarti. Iya. Ibu kan sudah 30 lebih nih, 32 tahun. Dikit lagi ibu pensiun. Oke. Nah, ibu ini berarti menjabat sebagai kepala sekolah di 7 udah berapa tahun, Bu? Di 7 ibu masuk udah tahun ketiga. Oh, berarti udah 3 tahun ya, Bu? Iya. Ya. Ini karena sudah masuk tahun ketiga. Nah, ibu ada nggak sih, Bu, kayak culture shock gitu selama di SMP 7 gitu? Iya. Ada nggak sih, Bu? Jadi intinya kita di SMP 7 itu melakukan perubahan. SMP 7 harus menjadi agen perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari semuanya. Pola pikir, mindset. Nah, yang sulit adalah mindset. Ketika mengatakan bahwa pembelajaran metode seperti dulu itu udah nggak ada lagi. Mindset harus diubah. Gitu loh, intinya kayak gitu. Nah, ya banyak perubahan yang dilakukan di SMP itu. Sangat banyak. Bisa lihat sendiri kan perubahannya yang begitu cepat. Karena sekolah penggerak kita harus terus bergerak. Karena kalau kita nggak bergerak diam, tamat. Iya betul. Mesti berinovasi ya Bu. Inovasi itu senang. Banyak hal-hal yang artinya di sekolah kita sudah lebih dulu. Meskipun mungkin bukan hal baru, tapi di sekolah lain mungkin tidak konsisten pelaksanaannya. Tapi kita berusaha untuk melakukan sesuatu itu secara konsisten. Iya. Betul banget. Oke Bu, di mana Ibu menemukan inspirasi untuk membuat perubahan pada sekolah ini? Kan kita banyak, Ibu kan sering kemana-mana ya. Oh iya. Dari sekolah satu ke sekolah yang lain, bahkan belajar dari PAUD loh. Iya. Tadi Kan ya. PAUD itu kan gitu, jadi
Dan dari belajar itu kita pergi ke beberapa sekolah, pergi keluar kota ya, keluar daerah, karena kita akan memberi materi semua. Itu pasti yang ibu lihat adalah apa sih yang agak beda di sekolah ini, apa sih yang membuat sekolah ini berbeda. Dari situ inspirasi itu itu banyak baca, intinya seperti itu. Ya, berarti karena banyak relasi juga ya Bu. Iya. Sejauh ini gimana sih Bu perasaan Ibu menjadi kepala sekolah, dan apa sih Bu masa-masa sulit di selama menjabat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 7 Jakarta ini? Apa ya, masa sulit? Ya emang sulit terus. Iya sih ya, kepala sekolah emang sulit ya Bu. Yang penting kita menikmati kesulitan tersebut. Ingat, setiap sesuatu yang sulit, itu setiap sesuatu kita diberikan ujian oleh Allah, itu berarti akan menaikkan derajat kita. Nah, ketika kita selalu berprasangka seperti itu, jadi kita tidak pernah suatu hal yang sulit itu ya kita alami, kita jalani dengan mudah. Jadi intinya ya tawakal saja, usaha tetap, ya berdoa jangan tinggal. Ya betul banget. Berarti tetap dijalanin ya Bu, meskipun susah, dengan senang jangan hati. menghindar dari permasalahan. Iya. Jadi masalah itu bukan lari dari masalah ya, tapi kita selesaikan. Karena kalau kita lari dari masalah, dikejar lagi. Iya. Gitu. Jadi nggak habis-habis. Iya. Karena masalah itu nggak ada ujungnya. Lalu menurut Ibu bagaimana sih karakter Bapak Ibu guru yang ada di SMP 7 ini? Banyak semuanya. Karakter. Asal kita bisa beradaptasi, kita bisa bergabung bersama, dan tujuan kita kan satu, mencerdaskan anak-anak bangsa supaya terbentuk generasi emas 2045. Secara baik-baik saja. Harus baik. Iya, karena jika baik terwujudlah sekolah yang kalau kita nggak baik ya nggak nyatu dong. Iya, Kalau nggak nyatu ya berarti satu ke C, satu ke D. Bisa nggak? Nggak bisa. Kita sebenarnya sekolah itu adalah satu pemerintahan kecil. Gitu. Bagaimana kita memanage ini semua? Mencoba, memang manusia kan ada batasnya. Nah, ada keterbatasan toh gitu. Nah, kita tutup keterbatasan kita dengan hal-hal lain yang bisa kita punya satu kelebihan apa, nah itu untuk menutupi keterbatasan kita. Gitu. Intinya humanis aja. Dengan humanis, friendly lah dengan siapapun. Gitu. Ya, kuncinya itu ya Bu. Jadi kita bisa berteman dengan siapapun. Itu harus kalian pelajari. Ya, masuk ke sini bisa, ke sini bisa. Jadi dimanapun kita tempatkan nyaman. Ya. Iya, karena efek friendly-nya itu ya Bu. Iya, betul. Iya. Pengalaman apa sih Bu yang paling nggak terlupakan selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 7 Jakarta ini? Pengalamannya banyak sebenarnya ya. Iya, tapi yang paling nggak terlupakan Bu, yang paling wah banget gitu. Ya, ketika Ibu harus menghadapi beberapa laporan terkait dengan hal yang memang tidak Ibu lakukan, sehingga Ibu harus bolak-balik dipanggil oleh dinas, gitu kan, harus membuktikan suatu permasalahan dari laporan A. Nah, bagaimana menghadapi orang tua, kondisi orang tua yang sangat beragam, itu juga bikin Ibu pusing. Bagaimana kita berada di kondisi yang sangat beragam ya. SMP 7 ini beragam banget, baik dari karakter peserta didiknya, kemudian orang tuanya, kemudian status ekonominya pun beragam, daerahnya pun beragam. Sudah gitu mereka tinggal di pinggiran. Nah itu bagaimana mensiasati itu supaya apa ya, jadi intinya kesulitan itu ya kita jadikan kemudahan lah gitu. Jadi semua pengalaman ya sangat berarti, tapi yang paling berarti sekali adalah tidak menyadari kalau sebenarnya anak-anak SMP 7 itu kreativitasnya sangat tinggi. Terutama kalau lagi melaksanakan suatu event, tiba-tiba event tersebut gitu ya, langsung bisa anak-anak ini ada event-event yang di luar dugaan. Kemudian pelaksanaan proyek P5 kita juga kan, itu juga di luar dugaan. Kita menghasilkan kreativitasnya yang cukup tinggi. Nah ini mudah-mudahan bisa dipertahankan. Ya amin. Gitu, ya. Supaya kedepannya sebenarnya itu juga bisa semakin berinovasi lagi. Iya. Berarti Ibu
jadi kepala sekolah ini berat banget ya Bu ya, banyak banget kerjaannya. Enjoy aja. Ya. Jadi senang aja. Pesan dan kesan dong Bu untuk warga SMN 7 khususnya untuk para bapak dan ibu guru dan siswa-siswa yang ada di SMN 7. Apa ya, intinya bapak ibu guru, anak-anak semuanya lakukan segala sesuatu dengan bersama. Jadikan kolaborasi itu tujuan kita pokok yang utama. Jadi melakukan segala sesuatu dengan berkolaborasi, terus berinovasi untuk mencapai suatu kebaikan, ya, untuk mencapai suatu keberhasilan. Inovasi itu tidak dari hal yang sulit, cukup hal yang biasa selalu rutin kita lakukan, nanti akan timbul inovasi-inovasi baru untuk mempermudah melaksanakan apa hal kecil. Itu aja sih. Tetap jaga kekompakan, kesulitan, itu aja. Kerjasama untuk melakukan sesuatu, harus kerjasama, koordinasi. Ya, semoga kita bisa mencapai itu semua ya Bu. Ya, Amin. amin. Ya, terus terakhir nih Bu, jelaskan SMP 7 dalam 3 kata. 3 kata. Iya. 3 kata: Iya. kreatif, inovasi, humanis. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, Sobat Seven, udah nggak berasa nih, kita udah sampai di ujung podcast kita pada kali ini. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ibu Dr. Randa Haja Sariningsi, atas waktunya dan telah berbagi inspirasi yang berharga kepada untuk kita semua. Dan terima kasih juga pada Sobat Seven yang telah mendengarkan podcast kita yang sangat spektakuler ini. Saksikan podcast kita yang lainnya. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar, like, and pasti di-share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di episode kita berikutnya. Ya, terima kasih Ibu. Semuanya, yuk, makasih, semoga lebih sukses. Amin. Bisa jadi podcastnya nanti bisa lebih banyak penggemarnya. Ya, amin. Ya Allah, nanti ke depan ada kok perencanaan untuk bikin ruangan podcast. Ya. Tapi di tahun 2025 ya.